tata ibadah GPIB. Tata ibadahnya kita mulai dari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di tata ibadah hari Minggu, kita awali dengan persiapan ibadah. Nah, di tata ibadah sekarang memang tidak ada, jarang ada gereja yang membagikan tata ibadah dalam bentuk kertas, dalam bentuk apa ya, cetak. Tapi yang pasti kalau Bapak Ibu lihat bentuk cetakannya, ini ada, selalu ada. Di bagian persiapan, kalau di ibadah yang diadakan di gereja, bagian persiapan poinnya ini Bapak Ibu. Saat teduh, penjelasan tata ibadah, latihan lagu, dan kata sambutan keluarga. Ini kalau di ibadah keluarga. Kalau ibadah keluarga, ibadah pelkat, atau ibadah yang diadakan di rumah. Jadi kalau di ruang ibadah di gereja maupun di keluarga, urutannya sama. Walaupun penjelasan tata ibadah dan latihan lagu itu jarang diadakan di ibadah keluarga, tapi seharusnya ada. Lalu persiapan juga ada di ruang konsistori. Di ruang konsistori ada juga saat teduhnya, walaupun kadang-kadang presbiter yang datang sudah rempong dengan masing-masing punya urusan, tapi sebetulnya ada saat teduh, ada pemeriksaan kesiapan pelayan, doa konsistori, dan salam presbiter. Jadi malam hari ini kita baru bicara soal bagian persiapannya. Selasa depan baru masuk di rumpun menghadap Tuhan. Tapi malam hari ini dibatasi hanya di persiapannya. Oke, jadi persiapannya ada dua, Bapak Ibu. Persiapan dalam ruang ibadah, ini yang dilakukan oleh jemaat, dan persiapan di ruang konsistori. Kita lihat. Mulainya dari penyambutan jemaat. Mulainya dari penyambutan jemaat. Penyambutan jemaat, penyambut jemaat bertanggung jawab menyambut dan membuat jemaat merasa diterima dan terlayani dengan segala keberadaannya. Kalau dalam ibadah hari Minggu biasa, penyambut jemaat itu dari presbiter. Kalau saya waktu itu dari Bandung, mereka sebutnya ini, petugas berapa, P pintu mereka bilang. Pelayan pintu, penyambut jemaat. Tapi dalam acara-acara tertentu, penyambut jemaat itu bisa juga dari pelkat, dari unit-unit misioner. Kalau ulang tahun pelkat, atau mungkin kalau di ibadahnya diadakan di keluarga, bisa juga misalnya dalam rangka ibadah PKP yang diadakan di rumah, lalu ada pengurus PKP yang menyambut jemaat selain puan rumah. Jadi penyambut jemaat ini bisa siapa aja. Tentunya yang dipersiapkan. Kalau ibadah hari Minggu, biasanya presbiter penatua diaken yang bertugas di penyambutan. Dia bertanggung jawab untuk menyambut dan membuat jemaat merasa diterima. Ini panggilannya. Nah, sebaiknya sampai selesai ibadah, penerima tamu tetap duduk di dekat pintu masuk sebagai tanda kesiapan menyambut jemaat yang terlambat datang. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang lebih membutuhkan penyambut jemaat itu adalah jemaat yang terlambat. Kalau jemaat yang datangnya sebelum jam ibadah, mereka masih bisa lihat tempat kosong dan mereka akan bisa ke tempat duduk itu secara mandiri karena masih ada waktu, masih bisa dilihat dari pintu yang mana yang kosong, mereka jalan sendiri. Tapi yang paling membutuhkan itu adalah yang terlambat. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kita nggak bisa bilang terlambat itu kalau sudah sampai doa mohon bimbingan Roh Kudus sudah nggak boleh masuk, nggak bisa juga ngomong begitu. Kadang-kadang ada jemaat yang terlambatnya ekstrim. Setelah khotbah, pas doa syafaat, gitu. Kenapa begitu? Apakah mereka malas? Enggak juga. Kadang-kadang ada yang, misalnya gini, mereka salah informasi. Misalnya, mereka taunya di Pancoran Rahmat, misalnya nih ya, dulu jam 10. Jadi ketika mereka datang jam setengah 10, ternyata sudah masuk khotbah, gitu. Ada juga yang begitu. Atau mungkin ada jemaat yang melihat
informasi tentang gereja kita itu dari online. Dari kan kalau misalnya di Google itu bisa diketik GPIB Pancoran Rahmat, nanti dia ada jam ibadah. Ternyata itu belum update. Nah, biasanya ada jemaat-jemaat yang terlambatnya ekstrim. Justru disitulah petugas penyambut jemaat itu sangat berperan. Itu yang pertama. Supaya mereka bisa langsung ke tempat duduk tanpa mengganggu jalannya ibadah. Jadi penyambut jemaat ini yang sangat berperan untuk menjaga ketertiban ibadah sekalipun ada jemaat yang terlambat. Lalu yang kedua lagi, ini pengalaman di gereja Jakarta. Ini kejadiannya udah lama sekali, bertahun-tahun yang lalu. Kejadiannya gini Bapak Ibu, waktu doa syafaat kan semua orang pada nunduk tuh, pada tutup mata. PF-nya juga berdoa. Terus tiba-tiba begitu mereka amin, duduklah di depan, di barisan paling depan, orang yang pakai baju laki-laki, dia pakai baju bawa ransel, celingak-celinguk, yang semua orang menduga dia bukan orang Kristen. Bayangkan ya, ini gereja tengah kota. Tiba-tiba ada orang begitu buka mata, selesai doa syafaat, ada orang duduk di depan, pakai ransel. Ngeri nggak tuh kayak gitu? Itu semua gimana itu? Siapa mau nanya siapa? Siapa yang mau nanya? Nah, waktu itu pembahasannya itu pertama jelas dong, yang disalahin pasti satpamnya. Kenapa satpam kecolongan, nggak lihat orang kayak begini kok tiba-tiba dia masuk? Apakah dia berniat jahat? Apakah ODGJ gitu? Yang pasti dia bukan dari antara jemaat. Lalu setelah satpam yang disalahin, berikutnya penerima tamu. Karena tidak seorang pun dari presbiter yang melihat orang ini masuk. Nah, jadi sejak itu, selain gereja itu, kami juga diantara kami juga belajar bahwa ada baiknya kalau presbiter atau siapapun yang bertugas menyambut jemaat, itu tetap duduk di dekat pintu masuk, sebagai tanda secara positif ya, sebagai tanda siap menyambut jemaat yang terlambat datang. Sampai dia terlambat, bahkan jemaat yang udah mau selesai ibadah datang pun tetap dilayani. Itu fungsinya di situ. Nah, karakter yang dibutuhkan otomatis harus ramah ya. Kita menyambut jemaat, tapi kalau muka kita nggak ramah, kita nggak peka, ini agak repot ini. Gitu, gesit, menolong. Nah, Bapak Ibu, pengalaman buruk, ini pernah juga terjadi pengalaman buruk ya. Ini salah satu gereja waktu itu di gereja di Lampung. Jadi waktu itu melayani sebagai pelayan firman sudah di mimbar, dan votum itu sudah mau dijatuhkan, lalu penyambut tamu ini masih mengantar jemaat. Jadi memang waktu votum, jemaat itu sudah harus berada di tempat masing-masing. Kalau yang masih baru masuk itu di stop dulu, dia baru boleh bergerak itu votum, nas pembimbing dan salam. Tapi yang terjadi adalah ini pengalaman buruk ya. Sebelum votum itu presbiter penyambut jemaatnya tuh sigap sekali mengantar jemaat ke tempat duduk. Apa yang terjadi? Jemaatnya sudah di tempat duduk, posisi berdiri kan, lagu pembukaan. Dan ternyata waktu saya mau votum yang berisik itu presbiter penyambut jemaatnya. Karena mereka merasa mereka berada di pintu, jauh dari jemaat, berbeda maksudnya tempatnya agak jauh dari kursi jemaat, dan mereka yang berisik. Itu menyebalkan sekali Bapak Ibu. Jadi walaupun tugasnya penyambut jemaat, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk mengikuti ibadah secara utuh. Gitu. Jadi jemaatnya sudah tertib, ternyata presbiternya yang seperti itu. Jadi itu juga nggak bagus. Pengalaman buruk. Jadi penyambut jemaat, walaupun duduk di pintu, bukan berarti mereka bisa ribut sendiri. Menyebalkan sekali. Lalu ini poin-poinnya, menyambut jemaat yang datang dengan senyum dan tatapan bersahabat,
Jangan judes-judes kalau jadi penyambut tamu, penyambut jemaat. Nah, duluan menyapa dan memberi salam. Bapak Ibu, ini menjadi penting ketika selain karena penelitian, bilangan research juga ada poin itu dan pengalaman pribadi juga. Ada orang nggak mau balik lagi ke gereja kita karena dia merasa tidak disapa. Masuk ya masuk aja, nggak di dalam nggak disapa, nggak ketemu orang dan seterusnya. Karena itu penyambut jemaat duluan menyapa, jangan tunggu disapa. Lalu ini kalau ada memberikan tata ibadah, amplop persembahan, warta jemaat. Lalu kalaupun ada penjelasan, jangan ragu-ragu untuk menjelaskan. Berikutnya gesit menyikapi kebutuhan jemaat yang datang. Misalnya jemaatnya datang pakai kursi roda, atau dia butuh alat bantu, atau jemaatnya datang dalam keadaan lagi hujan, atau dia bawa anak kecil, itu sikap gesit melihat kondisi. Mengarahkan jemaat ke tempat duduk yang tersedia. Nah ini dia, sambil memperhatikan kelangsungan dan ketertiban ibadah. Bapak Ibu, saya pernah ada di gereja, ini di daerah Jakarta kayaknya. Jakarta atau Bekasi. Bekasi. Jadi entah, pokoknya aturannya itu kalau petugas atau pelayan ibadah sudah baris di pintu masuk, itu jemaat nggak boleh masuk. Kalau menurut saya itu agak lebay. Karena waktu itu kejadiannya, kita mau prosesi masuk, ketika jemaat melihat ini para penatua, diaken, dan pendeta sudah baris, mereka tidak diizinkan masuk ke ruang ibadah, harus tunggu sampai setelah salam. Bapak Ibu bisa bayangkan sementara ibadah waktu itu ungkapan situasinya panjang banget. Itu juga nggak bagus begitu. Saya nggak bilang ke gerejanya ya, saya cuma bilang ke kita, itu nggak bagus. Jadi sebelum prosesi masuk, jemaat itu masih diizinkan untuk mengambil tempat, tapi ini tergantung dari kesigapan pelayannya, pelayan penyambut tamunya. Makanya mesti orang Batak bilang ligat sikit, supaya cepat, sambil memperhatikan kelangsungan dan ketertiban ibadah. Nanti kalau udah prosesi masuk baru berhenti. Prosesi masuk baru berhenti, votum baru berhenti, nas pembimbing salam, setelah salam baru boleh dilanjutkan mencari tempat duduk. Nah, ini menghitung jumlah peserta ibadah. Kenapa penyambut tamu? Karena mereka yang menyambut. Sekalian dihitung. Kalau di gereja-gereja lain tuh ada penghitung jemaatnya itu ditaruh di pintu masuk memang. Itu sudah disiapkan. Laki, perempuan, tamu, dan seterusnya. Ini kalau Bapak Ibu nanti kepikiran lagi, nanti kita bahas ya. Apa yang harus menjadi tanggung jawab dari penyambut tamu. Jadi ingat karakternya, gesit, peka lihat keadaan, jangan lupa datangnya duluan, jangan jemaatnya udah datang, penyambut tamunya baru datang, itu terbalik itu. Peka, lihat peka untuk melihat keadaan, ini jemaatnya butuh apa, apakah dia datang dalam keadaan tergopoh-gopoh, apakah kehujanan, apakah membutuhkan kursi roda dan seterusnya. Lalu inisiatif. Kalau lihat jemaat udah dengan kesusahan dengan berjuang masuk gereja, terus kita cuma nunggu di pintu sambil senyum-senyum, itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi inisiatif. Kalau membutuhkan pertolongan kita bantu. Jangan cuma senyum-senyum nungguin jemaat, itu kayaknya kurang gitulah. Kurang sigap ya. Nah, kita masuk ke poin kedua. Nanti kalau ada pembahasan kita lanjutkan. Saat teduh dalam ibadah minggu. Yang pasti dia 15 menit sebelum jam ibadah dimulai. Tapi kalau Bapak Ibu mau datang setengah jam sebelumnya boleh. Nah, saat teduh ini ketika kita masuk, mohon baik jemaat maupun pelayan ibadah mempertahankan keheningan dengan tidak menimbulkan suara yang mengganggu. Bisa juga
diiringi oleh musik instrumentalia kalau pemusiknya belum datang, kalau belum latihan lagu. Tapi yang pasti apa ya, pokoknya masuknya tuh jangan berisik lah. Kenapa begitu? Karena inilah kesempatan untuk kita melakukan ibadah personal. Bapak Ibu, ibadah GPIB adalah ibadah, ini nanti juga akan dibahas dalam pemahaman ibadah. Ibadah GPIB itu termasuk dalam ibadah komunal, ibadah jemaat, bukan ibadah personal. Jadi ada jemaat yang kritiknya begini, kalau kita mau punya waktu punya waktu bersama Tuhan yang sangat pribadi. Misalnya kalau kayak di gereja-gereja lain nih ngomongnya gitu kan. Kalau di gereja-gereja lain tuh ada doa pribadi, ada penyembahan pribadi, ada apalagi ada yang kita bisa nangis-nangis itu loh kalau curhat sama Tuhan. Di GPIB nggak ada. Karena ibadahnya ibadah komunal, bukan ibadah personal. Tapi kalau Bapak Ibu membutuhkan waktu untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan, nah di saat teduh inilah saatnya. Kalau ibadah mulai jam 9, Bapak Ibu datanglah sekitar jam setengah 9, 9 kurang seperempat. Lalu nikmatilah saat teduh itu sebagai kesempatan untuk ibadah personal. Disitulah Bapak Ibu mau berdoa sambil nangis kah, mau nyanyi kecil-kecil kah, tipis-tipis kah, mau bicara sama Tuhan kah, itulah kesempatannya. Jadi bukan yang nggak ada ruang untuk ibadah personal, ada. Asal Bapak Ibu datangnya jangan mepet-mepet waktu. Ambil waktu kalau memang mau punya kebutuhan pergumulan khusus, datanglah sebelum ibadah dimulai. Lalu di saat teduh ini, kalau tidak ada ibadah personal, tidak ada pergumulan khusus, bisa dipakai untuk mempelajari tata ibadah. Nah, ini dia. Memang sekarang tata ibadah itu tidak disampaikan dalam bentuk cetak. Tapi setahu saya di gereja-gereja itu biasanya tata ibadah itu masuk dalam apa namanya? Online itu loh, yang suka dibagikan. Kalau kita oke. Ya, kalau kita itu ada di ini kan, ada di call center misalnya. Di situ ada biasanya ada teks-teks Alkitab, ada nyanyian-nyanyian, dipelajari, memperhatikan warta jemaat. Nah, memperhatikan warta jemaat ini sambil dibaca-baca, sambil didoain, jangan sambil komplain. Sambil baca-baca warta jemaat yang dilihat nih, persembahan saya udah masuk belum? Nah, kalau belum masuk, keluar lagi dia cari karyawan nih. Tapi dipakai untuk menjadi pokok doa. Misalnya Bapak Ibu baca pengumuman, mau ada acara PKP, acara PKLU, nah situlah didoakan. Lalu ini ada juga terbuka bagi usulan Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan saat kita bersaat teduh. Kalau di ibadahnya di rumah, ibadah keluarga atau ibadah unit-unit misioner, saat teduhnya memang tidak seperti di gereja Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk ke ibadah keluarga, saat teduhnya itu lebih baik dimanfaatkan untuk beramah tamah dengan puan rumah. Gitu kan? Kalau di gereja, kita bisa mengambil saat teduh kalau kita datang sebelum jam ibadah. Tapi kalau ibadahnya di rumah, nah manfaatkanlah itu untuk beramah tamah dengan tuan rumah kah, dengan sesama jemaat yang datang kah, karena sifat ibadahnya itu lebih kekeluargaan. Unit-unit misioner juga begitu. Bila dimungkinkan, teduh itu bisa dijadikan jeda antara kata sambutan keluarga dengan ajakan beribadah. Kalau Bapak Ibu membutuhkan jeda, biasanya kan gini, kata sambutan keluarga tuh bisa jadi sesuatu yang meriah. Jadi kalau keluarganya bercerita, terus disambut dengan syukur orang juga, respon orang gitu kan. Kadang-kadang suka meriah, ketawa-ketawa, ada yang ditutup dengan nyanyian, dengan kesaksian keluarga. Untuk masuk ke ajakan beribadah, itu bisa dijeda dengan saat teduh. Saat teduh bukan saat hening. Saat teduh. Yang penting tenang, apa boleh buat kalau tetap ada suara,
Tapi yang penting tenang. Kalau hening tuh benar-benar tidak ada suara. Nah, ini yang penting nih. Ini penting. Ingat, ingat. Pertama, kalau ada jemaat lagi saat teduh, jangan diajakin ngobrol. Kan kadang-kadang gitu ya, kita masuk gereja, udah ada yang duduk, dia lagi saat teduh, terus kita mulai, "Apa kabar, Bu? Udah lama nggak ketemu." Iya, terus dia ngobrol deh. "Waktu itu gimana?" gitu. Jangan. Menyapa boleh. Menyapa itu wajib. Kalau kata Paulus, kita harus duluan menyapa. Harus duluan dalam memberi hormat. Menyapa itu perlu, tapi nggak usah diajak ngobrol. Oke? Lalu, nah ini terjadi di ibadah di gereja juga suka terjadi, di ibadah di rumah juga suka terjadi. Saat teduh itu nggak perlu diakhiri dengan aba-aba. Saat teduh mulai, saat teduh selesai. Karena ibadah itu tidak sama dengan upacara. Jadi saat teduh itu setelah kita mengkondisikan, mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Saat teduh itu tidak ditutup dengan aba-aba saat teduh selesai gitu. Tapi langsung saja masuk ke ajakan beribadah. Jadi tidak perlu ada aba-aba ini. Ini bukan upacara, ini ibadah. Nah, berikut. Masuk di penjelasan tata ibadah. Berikutnya ada penjelasan tata ibadah. Apa sih yang dijelasin? Sabar ya. Penjelasan tata ibadah itu dilakukan oleh P1 sebagai penanggung jawab ibadah atau yang dimintai tolong. Saya lebih suka pakai istilah dimintai tolong, bukan disuruh atau diperintah, oke? Yang dimintai tolong, misalnya P2K atau siapapun, beberapa menit sebelum ibadah dimulai. Tapi hal ini harus berkoordinasi dengan prokantor yang memimpin latihan lagu. Jangan prokantor, itu nanti dijelasin kemudian. Prokantor lagi melatih jemaat menyanyi, terus yang kasih penjelasan tata ibadah ini main ngomong aja di mimbar kecil gitu. Kita sama-sama sedang melakukan bagian kita, jadi tolong saling menghormati dan saling mendukung. Jadi kalau misalnya katakanlah P1 ya, kalau P1-nya sebagai penanggung jawab ibadah sedang memberi penjelasan tata ibadah, artinya prokantornya itu sudah selesai dengan urusannya. Jangan yang satu ngomong, yang satu juga sibuk sendiri. Lalu biasanya penjelasan tata ibadah itu terkait dengan kalau ada tata ibadah khusus. Misalnya, minggu ini kita memakai tata ibadah dari gereja GKS, Gereja Kristen Sumba. Kita memakai tata ibadah dari HKBP gitu. Itu kan susunannya juga tidak sama. Karena itu perlu disampaikan di awal. Jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan demi kelancaran ibadah, misalnya kalau nanti ada pemberian persembahan khusus, jalurnya misalnya Bapak Ibu akan memberi dari kanan, lalu kembali lewat kiri gitu. Itu dijelaskannya di awal. Kenapa begitu? Karena ibadah sejatinya adalah perjumpaan jemaat dengan Tuhan yang terjadi secara spontan. Sehingga semakin spontan perilaku beribadah itu semakin baik. Oleh karena itu, kurangi aba-aba. Kurangi instruksi yang berlebihan, instruksi yang diulang-ulang atau yang bernada perintah. Apalagi kalau pakai ancaman. Kalau nggak tertib, Bapak Ibu nggak boleh datang lagi ibadah gitu. Jadi ibadah yang sejati itu adalah perjumpaan yang spontan. Jadi lebih makin sedikit instruksinya itu makin lebih baik. Yang sebetulnya kami juga waktu itu ditegur ya. Kalau waktu itu pelatihannya buat kami pendeta-pendeta, kami sering kali, saya juga termasuk. Misalnya, mari Bapak Ibu kita membaca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 8. Terus diulang lagi, Yohanes 14 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu pembacaan Alkitab gitu. Itu ternyata nggak sehat. Jadi seharusnya sekali saja disampaikan, paling banyak 2 kali. Tapi terus terang kami juga masih susah sih untuk tidak mengulang. Kalau saya biasanya saya lihat dulu, lalu baru biasanya bagian depan tuh masih cari-cari. Nah kalau saya lihat ada orang masih cari, biasanya saya ulang.
Tapi sebetulnya nggak gitu. Instruksi di ibadah, misalnya gini, di tata ibadah udah ditulis, jemaat Tuhan mari berdiri dan menyanyi. Ini dasarnya orang ya, dia mau permoy dia. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk bernyanyi bersama, memuji dan membesarkan Tuhan. Padahal di tata ibadah tuh tulisannya cuma berdiri dan menyanyi gitu. Itu lebay, itu berlebihan. Terus nggak usah juga diulang-ulang. Jadi kalau kita sudah kasih instruksi, misalnya apa ya, instruksi memberi persembahan, Bapak Ibu silahkan maju dari kanan, kembali dari kiri. Terus nggak usah diribetin lagi tuh. Masuk dari kanan, Bapak Ibu satu-satu, jangan berebutan gitu. Nyebelin banget gitu. Jadi semakin sedikit instruksi, semakin spontan jemaat beribadah itu semakin baik. Tapi kalau instruksinya terlalu diulang-ulang, berlebihan, apalagi pakai nada perintah, cukup sekali ya kami ngasih taunya ya gitu, judes sekali. Itu nggak sehat. Ini penjelasan tata ibadah. Lalu latihan lagu. Latihan lagu itu dilakukan oleh prokantor. Beberapa menit sebelum ibadah dimulai. Nah ini dia. Dia koordinasi sama petugas atau pelayan yang menjelaskan tata ibadah tadi. Kalau P1 yang ngomong ke P1, atau kalau ternyata bukan P1, bicaralah ke pelayannya. Perhitungkan juga waktu yang dibutuhkan, karena pemusik juga akan ikut dalam doa konsistori. Jadi kalau misalnya kita melatih lagu dalam satu ibadah, misalnya ada 2 lagu yang baru, waktunya diperhitungkan. Karena pemusik juga diharapkan ikut doa konsistori. Tapi kebanyakan gereja kadang-kadang ada yang nggak sempat juga, ya apa boleh buat ya. Tapi yang penting koordinasi, Lalu nyanyian yang perlu dilatih, nyanyian yang baru dinyanyikan oleh jemaat. Lalu nyanyian yang sering kali salah dinyanyikan. Saya nggak berani kasih contoh, nanti kita bubar sebelum waktunya. Sebetulnya yang jago itu Pendeta Ina Sasela. Dia paling jago sekali kalau dimintain tolong contohin lagu yang sesuai dengan notasinya. Kadang-kadang ada jemaat merasa gini, udah tahu lagunya, tapi terakhirnya tengah-tengah salah. Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, itu biasanya ujungnya tuh salah. Terus nyanyian yang dinyanyikan dengan variasi. Misalnya nanti di ibadah ada nyanyian responsoris. Responsoris itu apa? Tanya jawab. Contohnya Kidung Jemaat 428. Bapak Ibu kalau di sekitar Bapak Ibu ada Kidung Jemaat 428 itu dia ada yang tercetak keluar, ada yang tercetak ke dalam. Itu menyanyikannya, yang tercetak keluar itu yang penanya, tercetak ke dalam itu yang jawab. Nah, jadi kalau misalnya mau dinyanyikan sesuai dengan bukunya, artinya itu mesti dikasih tahu dari awal bahwa nanti yang tanya kantoria, yang jawab jemaat. Bait 2, yang tanya presbiter, yang jawab jemaat. Bait 3, yang nanya jemaat, yang jawab presbiter, dan seterusnya. Kanon, nyanyian kanon tuh banyak sebetulnya, tapi jarang dinyanyikan karena rata-rata sih nggak berhasil kalau di ibadah besar. Kalau di ibadah pelkat baru berhasil, kalau ibadah besar jarang berhasil. Atau nyanyian yang bergiliran. Kidung Jemaat 100 misalnya, muliakanlah. Itu kalau bergilirannya nggak pas, nyanyinya tanggal 24 Desember, selesai tanggal 1 Januari. Karena kelamaan. Jadi itu dia kalau nyanyi itu mesti bergilirannya, mesti cepat masuknya. Kira-kira begitu. Lalu jika ada lagu yang perlu diperkenalkan atau dilatih, pemusik dapat memainkan lagu yang dinyanyikan dalam ibadah, karena inilah kesempatan untuk mempersiapkan jemaat menyanyi dengan benar. Walaupun membosankan ya rekan-rekan pemusik, rekan-rekan organis, tapi ketika kita selesai latihan lagu, lalu ada jeda sebelum ibadah dimulai, saat itu bisa dimanfaatkan untuk mengulang-ulang nyanyian yang baru tadi. Supaya setidaknya walaupun jemaat baru kali itu dengar, baru kali itu belajar, setidaknya musiknya itu sudah akrab
terdengar di telinga mereka, di telinga jemaat. Jadi yang menyedihkan itu, lagunya baru, mungkin agak susah, tapi setelah latihan, begitu mau masuk ibadah, terus pemusiknya itu ganti dengan lagu yang lain. Padahal itulah kesempatan untuk membuat telinga jemaat terbiasa dengan lagu yang baru. Penting untuk ditaati bahwa beberapa menit sebelum ibadah dimulai, bukan waktunya bagi pemusik, kantoria, dan prokantor untuk latihan. Itu saatnya mereka melatih jemaat. Yang menyebalkan itu Bapak Ibu, kalau pemusik itu artinya yang main musik, kantoria dan prokantor itu latihannya pas mau ibadah. 15 menit sebelum ibadah. Kalau 2 jam sebelum ibadah mungkin lah. Tapi kalau udah 15 menit sebelum ibadah, jemaat udah datang, itu saatnya melatih jemaat. Bukan latihan bagi kantoria atau prokantor. Jadi kalau perlu kantoria dan prokantor, bahkan pemusik, dapat melakukan persiapan itu di beberapa waktu sebelumnya. Sehari sebelumnya kah? 2 hari sebelumnya kah? Yang penting 15 menit sebelum ibadah dimulai, itu bukan waktunya bagi pemusik untuk latihan, tapi untuk melatih jemaat. Nah, ini dia. Ini tapi nanti akan diulang lagi Bapak Ibu di materi tentang musik gereja. Sejak tahun 2000, GPIB itu memberdayakan pemusik, kantoria, dan prokantor sebagai pelayan musik ibadah. Nah, selama COVID, selama pandemi, peran kantoria itu disederhanakan menjadi pemandu lagu. Jadi pemahamannya gini, kantoria itu berasal dari tradisi bait Allah. Sedangkan pemandu lagu berasal dari tradisi sekuler yang diadopsi oleh gereja-gereja yang menjadikan penyembahan sebagai pusat ibadahnya. Jadi pemandu lagu itu kalau bahasa sekarang worship leader atau song leader itu berasal dari gaya sekuler. Tapi kalau gayanya kantoria itu berasal dari tradisi bait Allah di Perjanjian Lama. Nah, sampai saat ini GPIB itu masih memberdayakan pemusik, kantoria, dan prokantor. Sekali lagi saya bilang, karena ibadah GPIB itu ibadah komunal, dia bukan ibadah personal bareng-bareng. Ngeri ya, kayak udah mulai galak aku nih kan. Ibadah GPIB itu ibadah jemaat, ibadah bersama, bukan ibadah personal, ibadah pribadi yang dilakukan bareng-bareng. Ini kelihatan dari kalau Bapak Ibu perhatikan nyanyian-nyanyian yang ada di Gita Bakti, Kidung Jemaat, sekarang ada Kidung Keesaan, Kidung Muda-Mudi. Rata-rata itu memakai bahasa kami, bukan aku, kami. Karena GPIB itu ibadahnya ibadah persekutuan, bukan ibadah pribadi yang bareng-bareng. Jadi kita memakai kantoria dan prokantor, bukan pemandu lagu. Ini kalau kita kembali ke tata gerejanya ya. Kalau kembali ke kondisi jemaat, ya ini bisa digumuli bersama. Ini Bapak Ibu udah tahu sebetulnya. Tapi kalau nggak dijelasin, nanti nggak nyambung penjelasannya. Prokantor. Prokantor itu pemimpin nyanyian atau dirihen umat. Perhatikan ya, tempatnya itu di D. Kalau inilah denah settingan ruang ibadah kita, tata letak, yang di depan tuh namanya pusat liturgi, nanti dibahas lagi di tata ibadah Bapak Ibu. Prokantor itu di D, yang kecil itu. Kenapa di D? Dia bisa menghadap ke E, ke kantoria, maupun ke G, ke jemaat. Kantoria itu sekelompok penyanyi yang bertugas memandu jemaat bernyanyi. Ini nanti kita akan ulang di topik musik gereja. Dia menempati posisi E. Nah, istilah pemandu lagu merujuk pada satu atau dua penyanyi yang memandu jemaat bernyanyi. Kalau dari katanya, pemandu itu kan seharusnya di depan. Sementara tata letak kita, tata ruang GPIB, menempatkan pemusik itu di samping pusat liturgi. Jadi nggak cocok kalau dibilang pemandu lagu sementara posisinya di
pinggir. Itulah kenapa kita memakai kantornya dan prokantor ini setahu saya belum ganti, GPIB masih ini. Adanya pemandu lagu itu karena ada penyesuaian pas COVID dan pasca COVID. Tapi sejatinya aslinya begini modelannya. Kita lanjut ya. Nah, ini pemeriksaan kesiapan pelayan. Kalau ini tugasnya P1. P1 itu yang paling bertanggung jawab atas berjalannya ibadah, bukan PHM, bukan KMJ. Jadi ibadah itu yang bertanggung jawab P1. Biasanya kalau di GPIB dijabat oleh Panatua. Kenapa bukan PHMJ bahkan KMJ? Karena ini soal ibadah saat itu. Kasar kata Bapak Ibu ya, ini pernah kejadian. Saya salut sekali sama Pak Pendeta ini. Ini kejadiannya di Lampung. Jadi Pak Pendeta ini bilang, pastori itu samping gereja. Tapi dia bilang, bahkan kalau saya pun terlambat, P1 itu berhak untuk menentukan saya jadi naik mimbar atau tidak. Bayangkan ya, ini Pak Pendeta rumahnya di samping gereja. Jadi mereka membiasakan tradisi tepat waktu. Terus terang saya terbentuk oleh mereka. Dan inilah apa ya istilahnya keistimewaannya P1. Bukan PHM, bukan ketua 1, bukan KMJ. Pelayan 1. Nah, tanggung jawab pelayan 1 itu selesai setelah penghitungan persembahan, tanda tangan berita acara. Kalau di beberapa gereja sampai PF-nya pulang. Kalau pelayan firmannya bukan dari gereja kita, sampai PF-nya pulang itu tanggung jawab P1. Sebetulnya saya risih juga kalau saya pimpin di gereja itu ditungguin sampai naik mobil, sampai mobilnya pergi tuh risih sebetulnya. Tapi rupanya itulah memang tanggung jawabnya P1. Karena itu, nah P1-nya harus berjiwa pemimpin, bijak mengambil keputusan, berhikmat dalam membaca dan menyikapi situasi, khususnya untuk hal-hal yang tidak terduga. Agak konyol rasanya, kalau P1-nya itu orangnya panikan, gitu kan. Ini PF terlambat, dia udah panik, udah megap-megap. Loh, jangan gitu, Pak. Jangan gitu, Bu. Tenang, lalu baca situasi, apakah bisa ditunggu? Kalau tidak bisa ditunggu, segera siapkan penggantinya atau yang lain. Begitu juga kalau misalnya nih, ada hal-hal yang tidak terduga. Kalau P1 itu pokoknya jangan panikan lah. Udah panikin nggak ada inisiatif lagi, aduh paling repot tuh. Jadi kasihan lah itu. Jadi kalau jadi P1, karena dia bertanggung jawab, karakternya atau jiwanya juga harus jiwa pemimpin, jangan takut ambil keputusan. Nanti P1 pelayan yang lain belum datang, dia yang bingung. Ini gimana ini? Ini kenapa belum datang? Ya, Bapak mikir, Pak. Kalau belum datang mau diapain? Mau dihubungin kah? Mau diganti kah? Jangan bikin bingung yang lain gitu. Karena P1 itu tanggung jawabnya begitu memang. Pemeriksaan kesiapan pelayanan masih. Kesiapan semua pelayan ibadah termasuk pemusik dan multimedia. Jika ibadah diadakan di rumah jemaat, maka pelayan ibadahnya hanya satu penatua sebelum PF dan satu diakan setelah PF. Tapi kalau di Pancoran Rahmat tidak selalu harus penatua dan diaken. Yang penting petugasnya sebetulnya ini. Tapi kalau bukan penatua dan diaken juga bisa disesuaikan. Kesiapan perangkat ibadah. Stola, kain mimbar, pastikan dia sesuai dengan kalender gereja. Udah diganti apa belum? Biasanya ngerepot itu kalau minggu-minggu prapaskah itu, minggu 3 hari suci itu suka terjadi keributan itu perkara ganti stola. Natal juga. Lalu lilin itu sumbunya siap enggak? Ntar lilin taunya sumbunya enggak siap dinyalain, korek yang enggak ada, pemantiknya habis baterai gitu. Peralatan sakramen. Bejana baptisan itu kalau mau ada baptisan, pastikan airnya ada. Lalu tampilan presentasi untuk multimedia. Walaupun ada petugas multimedia, mungkin multimedia juga ada pendamping, tapi juga harus ada pengecekan dari P1. Sound system, nganging-nganging itu. Walaupun ada petugasnya, tapi itu tetap tanggung jawab P1. Pencahayaan, misalnya perlu lampu kah, cahaya, dan seterusnya. Kesiapan F.
kesiapan PF maupun cadangannya. Kalau di GPIB biasanya cadangan PF itu P1. Jadi kalau PF-nya nggak datang, P1 yang naik. Saya pernah bicara ini, saya sebut nama ya. Saya pernah diskusi sama pendeta Nyoman dan juga dengan pendeta-pendeta lain. Sebetulnya agak riskan kalau kita menempatkan P1 sebagai cadangan pelayan firman. Karena kalau pelayan firman yang nggak datang, P1 mengambil alih, lalu yang jadi P1 tuh berantakan lagi. Kita mesti pilih orang lagi. Kalau P2 dia sudah punya tugas bacaan mulai dari ajakan beribadah sampai pengakuan dosa. Jadi kalau kami mengusulkan cadangan pelayan firman tuh sebaiknya justru P3, pembaca Alkitab. Jadi kalau cadangan pelayan firmannya itu P3, pembaca Alkitab, kalaupun pelayan firman yang nggak datang, itu tidak mengubah pengaturan pelayan yang sudah dipersiapkan. Itu usulan dari kami. Jadi cadangan PF itu bukan lagi P1 tapi P3 supaya tidak mengganggu. Jadi P1 itu tetap dia bertanggung jawab untuk mengganti pemain atau menyikapi situasi yang tidak terduga lainnya. Tapi di gereja-gereja Bapak Ibu, ini dia ya. Kadang-kadang siapapun yang dipersiapkan waktu itu masih P1. Siapapun P1-nya kalau pendetanya nggak datang tuh biasanya ada presbiter andalan. Kalau waktu saya masih di GPIB Sejahtera Jakarta Selatan, ada namanya Pak Harjo. Pokoknya kalau pendetanya nggak datang, mau P1-nya siapa, pasti Pak Harjo itu digotong dari rumahnya, itu diangkat ke gereja, suruh pakai jas, suruh ngomong. Tapi itu sebetulnya nggak sehat. Itulah perlunya persiapan sebetulnya. Jadi kalau saya usul P3 itu dia berfungsi sebagai cadangan pelayan firman supaya kalau satu dan lain hal terjadi tidak, maksudnya kepanikannya tidak merusak banyak. Nah, ini agak galak nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Setelah doa konsistori, tidak ada lagi pergantian pelayan. Termasuk pelayan yang datang terlambat dengan pemberitahuan. Misalnya udah dibilang, saya jadi P4, saya terlambat ya. Tapi kalau sudah doa konsistori, sebaiknya sudah diganti. Kenapa? Karena dalam doa bersama terletak kekuatan dan kesatuan hati untuk melayani. Jadi kalau dia tidak ikut berdoa, sebaiknya legowo aja. Gitu. Karena ini bukan masalah tampilnya, ini masalah kesatuan hati dan kekuatan kita ada di doa bersama. Mohon pengertian dan kerjasamanya. Kalau udah terlambat, nggak usah maksa mau tugas. Kalau ada pelayan yang ternyata sampai detik terakhir nggak datang, mohon P1-nya juga berani untuk mengambil sikap, mengambil keputusan. Yang repot ya itu, kalau P1-nya itu serba ketakutan. Ganti takut dimarahin, ganti takut salah. Namanya P1 loh. Doa konsistori. Doa konsistori itu dipimpin oleh P1. Diikuti oleh semua yang melayani ibadah. Nah, isinya ini Bapak Ibu. Pertama, mohon ampun atas dosa dan kesalahan supaya layak melayani. Kita layak melayani hanya karena diampuni Tuhan. Mohon hikmat dan keberanian untuk pemberita firman. Mohon campur tangan Tuhan selama ibadah berlangsung, lalu kiranya Tuhan menyempurnakan persiapan kita. Nggak usah doa yang lain-lain Bapak Ibu. Ini waktu saya persiapan ini, saya bicara diskusi sama pendeta Ina. Ini pendeta Ina ada di sini. Kami suka suntuk. Kalau doa konsistori itu bagian kami juga diambil. Kami berdoa bagi jemaat. Ini kan Kak Ina aku yang sampaikan ya. Berdoa bagi jemaat supaya mereka mengerti firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang diberitakan bertumbuh dalam hati mereka. Lah kita ini mau doa apa lagi loh? Gitu. Bagian kita udah diambil duluan sama P1. Jadi doa konsistori cukup 4 ini. Mohon ampun supaya kita dilayakan. Mohon Tuhan menyempurnakan persiapan. Mohon hikmat untuk pelayan firman memberitakan firman, dan mohon campur tangan Tuhan selama ibadah berlangsung, apalagi kalau ada hal-hal di luar dugaan. Nggak usah yang lain-lain Bapak Ibu. Bagi-bagi sama doa mohon bimbingan Roh Kudus dan doa syafaat. Jangan doa syafaat juga dimasukin ke situ.
Lalu kalau doa konsistori di ibadah yang di rumah, bedanya apa? Bedanya cuman kalau di rumah itu disebutnya doa persiapan dan doa syukur setelah ibadah, karena nggak ada konsistorinya. Kita disebut doa konsistori karena doa itu dilakukan di konsistori. Tapi kalau di rumah jemaat, dia namanya doa persiapan. Nah, doa konsistori dipimpin oleh pelayan satu sebagai penanggung jawab ibadah, diikuti oleh semua yang melayani plus puan rumah. Dulu tuan rumah, sekarang kata pendeta Marji, puan rumah namanya. Salam presbiter, perlu nggak nih salam presbiter? Salam presbiter ini maksudnya gini, bersalaman ini adalah tanda kesatuan hati dalam melayani. Jadi kita bersalaman itu untuk menyatakan bahwa kita melayani dalam kesatuan hati, nggak ada satu simpan hati buat yang lain, satu kita melayani tapi mereka tidak saling bicara satu sama lain. Karena itu salam presbiter ini lebih kepada tanda kesatuan hati dalam melayani. Pengaturan alur kalau buat saya ditentukan oleh luas sempitnya ruang konsistori. Nggak ada alur yang baku, Bapak Ibu. Di Alkitab nggak ada alurnya. Jadi jangan perkara alur ini, sebelum ibadah ada keributan. Itu norak sekali buat kami tuh. Pernah saya ada di satu jemaat yang cuman perkara salah alur salaman, itu bisa ribut di konsistori, padahal ini ibadah belum dimulai. Itu menyebalkan sekali. Kalau seperti konsistorinya seperti gerejanya Pendeta Ina waktu di Lampung, GPB Silo ya Kak Ina ya, itu konsistorinya sempit. Jadi suka tidak suka nggak bisa dua arah. Jadi ya harus mau nggak mau dia mengikuti alur yang sudah diatur dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi menurut saya yang mengatur alur dari salaman itu ya ruang konsistori itu. Bukan gara-gara begitu baru abis itu orang berantem, kita mau ibadah, atau setelah ibadah akhirnya merusak damai sejahtera. Lalu pengaturan alur diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang yang melayani itu berdamai dengan seorang dengan yang lain. Jadi sebetulnya intinya di situ. Mau, kalau buat saya ya, biar tertib. Tapi kalau tertib itu bikin tegang dari awal ibadah, kita nggak enjoy. Ibadah tuh cuman buat nungguin kesalahan orang, cuman kalau orang bikin salah kita udah emosi, itu nggak enak kita. Kita melayani juga nggak enak. Lalu berikutnya, terakhir. Ini untuk malam ini. Nah, kata sambutan keluarga. Kata sambutan keluarga yang saya belajar dari Pancoran Rahmat itu, kata sambutan keluarga bukan hanya tentang ucapan selamat datang dan pokok doa, tapi juga ini saatnya keluarga diberi ruang untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang terbaru. Mohon maaf keluarga ya, nggak usahlah dibahas yang puluhan tahun yang lalu dari zaman nenek moyang nenek. Bahaslah yang terbaru, karena kita percaya rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan selalu baru. Sampai di sini dulu malam hari ini, Bapak Ibu.